Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Sintiani, Stambuk A401200093. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dalam bentuk PowerPoint. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dan hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan perubahan wujud benda. Ini adalah tugas dari mata kuliah Sains, Teknologi, Masyarakat, dan Lingkungan dengan dosen pengampu adalah Dr. Jamaludin M. Sakung, MKes. Nah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dari sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Sains, teknologi, masyarakat mula-mula timbul di Inggris dan Amerika Serikat yang kini meluas ke berbagai negara termasuk negara Indonesia. Definisi sains, teknologi, masyarakat atau Science Technology Society menurut National Science Teachers Association atau NSTA adalah pembelajaran sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia menurut Yager pada tahun 2010. Sains, teknologi, masyarakat juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam pembelajaran suatu konsep. Penambahan unsur lingkungan dalam pendekatan ini didasarkan karena tidak menutup kemungkinan bahwa sains dan teknologi juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi, dalam hal ini, pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkannya unsur lingkungan atau L dalam konteksnya agar perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian dari perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik itu dari ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Selanjutnya adalah sifat benda. Sifat benda yang pertama yaitu benda padat. Dengan ciri-cirinya memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, kemudian tidak mudah berubah. Dan yang terakhir adalah untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam efron. Selanjutnya yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Kemudian yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, bisa juga seperti kertas, kain, tisu, spons, dan juga sebagainya. Nah, benda cair juga memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Kemudian, memiliki permukaan yang selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Dan yang terakhir, memiliki gerak gelombang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti angin dan juga gaya dorong. Selanjutnya, yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bentuk zat benda lainnya. Nah, kita dapat lihat ciri-ciri dari zat gas seperti berikut ini. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Itulah sebabnya kenapa bentuk gas akan bergantung dengan tempat dan kondisi wadahnya.
Selain itu, volume udara juga akan sangat berpengaruh pada isi dan volume wadahnya. Kemudian yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, saat kita meniup sebuah balon, maka karet balon akan mengembang. Hal itulah yang membuktikan bahwa gas dapat menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya juga, kita meniup balon berbentuk kelinci, maka gas akan mengisi balon sesuai bentuknya, yaitu bentuk kelinci. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari perubahan wujud benda. Kita lihat yang pertama adalah mencair. Kita pasti sudah tidak asing dengan kata mencair, bukan? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan energi panas atau kalor yang mempengaruhi dari zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga kita biasa kenal dengan istilah meleleh. Nah, kita bisa lihat gambar meleleh seperti di samping. Nah, ini ada es krim, ada lilin, ada es batu. Selanjutnya yang kedua, yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari perubahan wujud mencair. Itu artinya, proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Nah, kita bisa lihat gambar yang berkaitan dengan membeku. Itu ada es batu, ada puding, ada juga lilin, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan, di mana perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, kita bisa lihat seperti gambar di samping adalah gambar yang berkaitan dengan menguap. Selanjutnya yang keempat, mengembun. Mengembun ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Nah, kita bisa lihat seperti di pagi hari kita bisa melihat bahwa di daun-daun itu ada seperti air, itu namanya mengembun. Seperti gambar ini juga pada es batu, air yang dingin juga itu namanya mengembun. Selanjutnya yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Nah, kita bisa lihat contoh gambarnya seperti kapur barus. Ya, itu adalah contoh gambarnya menyublim. Selanjutnya adalah keenam atau yang terakhir, perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah daripada benda. Nah, kita bisa lihat kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat contohnya seperti itu, seperti ada gula, kemudian bisa juga pada es batu yang seperti kristal, bisa juga pada salju. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari perubahan wujud benda. Ada 3 penyebab dari perubahan wujud benda. Nah, yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dari mata telanjang. Nah, melalui tampilan fisiknya saja atau penampilan luarnya. Nah, di mana perubahan wujud secara fisika tidak merubah komposisi kimianya dalam suatu zat benda. Perubahan ini tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat baru pada sebuah benda. Kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah bentuk perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat dan menghasilkan zat baru yang berbeda.
Perubahan wujud benda ini akan menghasilkan suatu jenis dan sifat material zat yang berbeda atau baru dari zat sebelumnya. Reaksi kimia akan menciptakan substansi atau komposisi penyusun zat yang berubah menjadi rumus kimia baru. Jadi perubahan kimia ini berbeda dengan perubahan fisika, di mana fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kemudian yang terakhir adalah perubahan biologi. Perubahan biologi ini adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Sama seperti perubahan kimia, perubahan biologi juga menyebabkan adanya perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Baiklah, selanjutnya adalah contoh dari perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membekukan air di dalam freezer agar menjadi es batu adalah contoh dari perubahan wujud benda dengan proses pembekuan. Kemudian, meletakkan adonan es krim dalam freezer agar menjadi es krim yang membeku, itu juga termasuk dalam membeku. Kemudian merebus air hingga mendidih sehingga menyebabkan perubahan dari zat cair menjadi gas yang kemudian kita kenal dengan istilah menguap. Saat kita merebus air, maka akan ada komponen kimia air yaitu H2O tetap sama saat direbus, yakni H2O menjadi H2 dan O2 saat menguap ke udara. Kemudian yang keempat, saat menyemprotkan pengharum ruangan terjadi perubahan dari zat cair menjadi gas yang tersebar ke udara. Lalu, es batu yang kita biarkan di lingkungan terbuka dengan suhu ruangan tertentu, maka es batu tersebut akan mencair lama-kelamaan dengan sendirinya karena ada perubahan dari wujud pencairan. Selanjutnya, yang keenam, melelehkan mentega dengan cara memanaskannya, maka dia akan menjadi cair. Nah, itu termasuk dalam mencair. Kemudian membakar lilin yang dapat melelehkannya karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin tersebut menjadi cair. Kemudian perubahan uap udara menjadi salju saat musim dingin karena adanya proses pengkristalan di udara. Nah, lanjut. Kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari pakaian lama-lama akan habis karena menyublim dari zat padat menjadi gas di udara. Selanjutnya, tanaman atau rumput yang basah saat pagi hari karena terkena butiran air embun karena telah terjadi perubahan wujud mengembun pada gas. Dalam hal ini adalah udara menjadi butiran air. Gelas yang berisi es atau air dingin menjadi mengembun atau keluar butiran-butiran air di bagian luarnya karena terjadi perubahan wujud pengembunan. Batu kerikil untuk bahan pembuatan pasir yang mengalami perubahan ukuran wujud benda menjadi lebih kecil. Makanan atau buah-buahan busuk akan terjadi jika dibiarkan terlalu lama di lingkungan terbuka. Gejala perubahan wujudnya adalah tampilan warna dan tekstur. Pada saat materialnya dapat muncul bau atau aroma yang khas. Gejala tersebut menunjukkan perubahan wujud karena penyebab reaksi kimia dengan menghasilkan zat baru. Saat membuat karamel dari gula dengan cara memanaskan atau memenggangnya merupakan bentuk perubahan wujud mencair. Hal ini terjadi karena banyak molekul yang berubah dari tampilan fisik juga dengan komposisi zat kimianya. Saat menggoreng ikan akan muncul gejala perubahan wujud pada warna tempe menjadi kecoklatan. Kemudian artinya ada perubahan wujud yang terjadi karena adanya ikatan-ikatan karbon pada bahan yang ada di dalam tempe. Kemudian membakar kertas yang akan menghasilkan perubahan wujud kertas menjadi abu. Tentu saat abu tersebut sudah tidak dapat lagi kembali menjadi bahan kertas yang termasuk dalam perubahan wujud secara kimia. Besi menjadi berkarat karena adanya perubahan wujud secara kimia pada besi yang bereaksi dengan cuaca, suhu, oksigen, dan air sehingga berubah menjadi berkarat. Dan yang terakhir adalah feses atau tinja, adalah perubahan wujud secara kimia dari makanan yang dicerna dalam tubuh dengan senyawa-senyawa yang ada berupa enzim pengurai dalam sistem pencernaan. Nah, selanjutnya adalah hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan pada perubahan wujud benda.
Dalam materi perubahan wujud benda juga memiliki hubungan dengan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan pada konsep perubahan wujud benda adalah konsep perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal adalah konsep sains. Kemudian dalam perubahan wujud benda banyak yang terjadi akibat aktivitas manusia atau masyarakat yang juga dibantu oleh teknologi seperti halnya memasak air yang kemudian menguap dan mendidih, di mana memasak menggunakan salah satu teknologi modern yaitu panci listrik. Perubahan wujud benda ini juga berkaitan dengan lingkungan seperti perubahan wujud benda yaitu mengembun yang terjadi biasanya saat pagi hari, di mana kondisi lingkungan masih sangat segar dan asri yang banyak terdapat embun-embun air pada daun di pagi hari yang mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dari hal tersebut membuktikan bahwa memang sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan memiliki keterkaitan dengan materi perubahan wujud benda. Nah, kita lihat pada gambar, ada masyarakatnya, kemudian ada teknologinya, kemudian ada konsep sainsnya, dan juga ada lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah mengenai pendekatan inquiry pada perubahan wujud benda. Pendekatan inquiry pada pokok bahasan tersebut adalah siswa akan diminta untuk melakukan atau mencari materi mengenai pokok bahasan tersebut, kemudian melakukan sebuah percobaan mengenai perubahan wujud benda dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, siswa akan menyelidikinya atau mengamatinya secara kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan penemuan baru. Nah, contohnya saja, kita lihat guru akan meminta siswa mencari informasi mengenai pokok bahasan mengenai perubahan wujud benda ini. Kemudian guru dan siswa akan melakukan percobaan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, atau mengkristal. Nah, di sini guru akan membuat percobaan dengan siswa dengan menyalakan lilin yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Siswa akan diminta mengamati lilin ketika lilin belum dinyalakan dengan api dan ketika lilin telah dinyalakan dengan api. Kemudian guru akan menyuruh siswa mengamati apa yang terjadi. Nah, ketika lilin telah dinyalakan dengan api, guru mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan tersebut. Apa yang terjadi setelah lilin dinyalakan dengan api? Apakah mengalami perubahan wujud benda? Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, kita lihat seperti gambar di samping itu. Ada lilin yang sebelum dinyalakan dan ada lilin yang telah dinyalakan. Nah, dari hal tersebut, setelah guru memberikan pertanyaan, maka siswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang memang mereka ketahui setelah mengamati kegiatan percobaan tersebut. Dengan demikian, siswa akan mampu menemukan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman mereka sendiri, serta dari percobaan tersebutlah siswa akan mampu menemukan kesimpulan mengenai perubahan wujud benda dan bagaimana proses perubahan wujud benda sesuai pemahaman mereka masing-masing. Baiklah, itulah tadi penyampaian atau presentasi materi dari makalah saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.